Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar untuk penghitungan atau pengolahan data non-parametrik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kasus dua sampel berhubungan dengan related sample. Nah, uji statistik satu sampel yang menggunakan dua ukuran atau replikasi sampel berpasangan digunakan jika peneliti ingin menentukan apakah dua perlakuan atau ketika kita memberikan suatu treatment yang berbeda terhadap satu hal ini akan mengubah perilaku atau pilihan seseorang. Nah, makanya di sini untuk melakukan uji tersebut, untuk menguji gitu ya, untuk melihat apakah adanya perubahan perilaku atau perubahan sikap ketika seseorang mendapatkan suatu treatment tertentu gitu. Ini langkah atau cara untuk mengujinya adalah dengan menggunakan uji McNemar. Peneliti di sini, pedoman penggunaan uji McNemar adalah ketika peneliti akan melakukan pengujian hipotesis komparatif ya, di sini untuk komparatif ya, antara dua sampel yang berhubungan atau berpasangan. Sampelnya ini memiliki jumlah yang banyak, skalanya sampelnya besar dengan data yang berskala nominal. Ingat, kalau skala nominal itu adalah salah satu hasil yang mana bentuknya itu tidak bisa dilihat gitu loh, mana yang lebih baik. Contohnya kalau saya bilang gender, laki-laki dan perempuan, nggak ada yang lebih baik kan? Mana? Apakah laki-laki lebih baik dari perempuan? Tidak. Atau contohnya agama gitu kan? Atau contoh lagi suku, tidak ada kan suku Jawa lebih baik daripada suku Papua gitu misalnya. Kalau seperti itu namanya rasis. Berbeda dengan skala interval. Kalau interval itu artinya adalah bertingkat. Ada suatu tingkatan-tingkatan. SMA itu lebih baik daripada SMP, ya kan? Penghasilan 5 juta itu lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan 10 juta, itu disebut data dengan skala interval. Tapi ketika menggunakan skala nominal, ini artinya adalah data-data yang dia tidak bisa diperbandingkan gitu. Ini disebut sebagai data yang skalanya nominal. Bentuk desain penelitiannya one group only before and after design. Jadi kayak kita itu sebenarnya ingin membandingkan sesuatu kejadian gitu ya, misalnya pemilihan presiden gitu. Sebelum diberikan penyuluhan, misalnya saya pilih A, presiden A. Tapi setelah diberikan penyuluhan, akankah sikap atau perilaku orang itu berubah? Misalnya menjadi memilih presiden B atau akan tetap memilih presiden A. Jadi ini kita akan membandingkan before dan afternya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan uji McNemar. Nah, ini ya contohnya. Sebelumnya positif, sesudahnya positif, ini sejumlah A. Sebelumnya positif, kemudian berubah menjadi negatif, ini contohnya adalah kasusnya B. Nah, di dalam suatu treatment pasti akan ada yang berubah, tapi akan ada juga yang sifatnya tetap. Nah, di sini ini kemudian akan kita pahami. Nah, contoh kasus di sini, peneliti ingin mengetahui perbedaan perubahan perilaku pasien di klinik Puspo dalam memilih terapi akupuntur. Apakah ada perbedaan perubahan perilaku yang signifikan gitu kan pada pasien untuk memilih terapi akupuntur itu sebelum dan sesudah adanya penyuluhan? Respondennya ada 150. Nah, kalau dilihat ternyata ada perubahan. Sebelum penyuluhan ada 50, sesudah penyuluhan ada 65. Yang tidak memilih ini ada 5. Terus kemudian jumlahnya 150. Nah, ini gampangnya kayak gini. Yang tidak memilih kemudian berubah menjadi memilih terapi akupuntur setelah penyuluhan itu ada 65. Yang awalnya tidak memilih akupuntur, terapi akupuntur sebelum penyuluhan dan tetap tidak memilih setelah penyuluhan ada 35. Lalu
yang awalnya sebelum penyuluhan memang sudah memilih dan setelah penyuluhan tetap memilih itu ada 45. Tapi yang sebelumnya memilih kemudian setelah penyuluhan menjadi tidak memilih ini ada D kasus sejumlah 5 orang. Nah, dari sini kan ada terjadi sebuah perubahan perilaku ya. Setelah adanya penyuluhan dan sebelum ada penyuluhan. Ketika kasusnya seperti ini, apa langkah yang bisa kita lakukan gitu? Oke, baik. Kita langsung masuk ke dalam ujinya. Oke, kita buka dulu datanya. Untuk uji McNemar. Kalau yang akan saya uji ini adalah berkaitan dengan pemilihan presiden, preferensi setelah terjadinya debat presiden, apakah terjadi suatu perubahan perilaku gitu. Nah, oke, kita pilih McNemar. Open. Jadi gitu kita buka datanya. Seperti biasa kita oke. Nah, oke. Ini ada berapa observasi? Ada 75 observasi. Yang mana ini adalah sebelum memilih, sebelum mendengarkan debat, yang ini sesudah mendengarkan debat. Ini udah di coding. Misalnya sebelumnya itu tidak memilih, menjadi memilih dan lain sebagainya. Oke, gitu. Baik, selanjutnya coba kita olah bagaimana cara mengolah perilaku yang seperti ini gitu. Ada treatment sebelum dan sesudah. Kita klik analyze. Lalu kemudian kita pilih menu non-parametric test. Lalu kita pilih legacy dialog. Dan kita pilih dua related sample. Ini jadi non-parametric, legacy dialog, lalu kemudian dipilih dua related sample. Oke. Nah, sesudah itu kita masukkan pada ini, kita masukkan sebelum, lalu sesudah pada variabel yang kedua. Gitu ya. Jadi yang ini kita masukkan ke sebelum, terus yang sesudah ini kita masukkan ke sampingnya. Nah, ketika sudah, kita cek ini, kita ganti. Jangan Wilcoxon, tapi kita ganti menjadi McNemar. Wilcoxon ini kita hilangkan centangnya, karena di sini kita mau uji McNemar ya. Jadi kita harus centang bagian McNemar saja. Itu yang kita pilih. Oke, setelah itu abaikan yang lain, kita klik OK. Nah, dari sini kemudian kita sudah bisa melihat hasilnya. Yang sebelumnya men 1, kemudian sesudah adanya penyuluhan debat, tetap memilih min 1 ada 28 orang. Lalu yang sebelumnya memilih min 1 kemudian berganti menjadi calon yang lain itu ada 13 orang. Sedangkan ini calon yang lain kemudian berpindah menjadi calon yang min 1 ada 7 orang. Sedangkan yang tetap memilih calon 1 itu ada 27 orang. Ini kita cara membacanya. Gitu ya.
Jadi saya ulang, dari hasil tampilan SPSS ini menunjukkan hal yang sama, yaitu responden yang tidak berubah preferensinya. Misalkan ini ya, dari min 1, misalkan min 1 ini kita kasih nama charter ya. Charter, lalu memilih charter itu ada 28 orang. Terus yang satu kita kasih nama Regen misalnya. Yang awalnya charter kemudian memilih Regen ini ada 13 orang. Sedangkan yang awalnya Regen menjadi charter itu ada 7 orang. Lalu yang memilih Regen dan tetap setelah debat memilih Regen ini ada 27 orang. Oke. Nah, setelah itu kita bisa melihat hasil uji statistiknya. Ini menunjukkan nilai probabilitasnya sebesar 0,263. Nah, nilai probabilitasnya jauh di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis 0, atau berarti kedua kandidat ini memiliki efektivitas yang sama di dalam mempengaruhi penonton. Itu untuk uji McNemar ya. Saya kira ini mudah dipahami gitu. Kalau nanti mungkin teman-teman dari SDM atau dari keuangan gitu ingin melihat nih saham dari bank syariah gitu misalnya ya, sebelum di merger dan setelah di merger gitu kan. Sekarang isunya bank syariah itu kan di merger ya. Nah, itu nanti bisa dilihat gitu, BRIS yang sebelum di merger dan setelah di merger gitu misalnya. Itu bisa. Asalkan di situ kita tahu ada suatu perubahan treatment. Nanti kita bisa gunakan McNemar ini. Lalu selanjutnya kita mungkin bisa menguji dengan menggunakan yang lain gitu. Kalau misalnya memang ada kasus-kasus yang lain, ini saya ada kasus yang lain yang nanti mungkin kita bisa coba latihan gitu, coba untuk ujikan. Misalnya ada kasus lain. Ini kalau ini kita akan menggunakan uji namanya uji Wilcoxon. Kita akan coba pakai Wilcoxon ya. Nah, kasusnya adalah pengembangan software pengolahan kata baru telah diluncurkan oleh suatu perusahaan komputer. Seorang manajer sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah penggunaan software pengolahan kata yang baru ini akan memberikan kinerja pengetikan yang berbeda dengan menggunakan software yang dipakai sekarang. Di sini ada 29 pegawai yang dipilih secara random dan diminta untuk melakukan pengetikan dengan software yang lama. Lalu jumlah kata per menitnya ini dicatat. Terus setelah itu mereka juga diminta untuk mengetik dengan software yang baru dan hasilnya ada berapa jumlah ketikannya gitu. Ini kan juga berkaitan dengan treatment ya. Ada suatu treatment yang berbeda. Ini kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan Wilcoxon. Caranya kita buka lagi new data. Nih. Jadi H0-nya apakah tidak ada perbedaan kinerja pengetikan gitu antara software baru dan software lama. Jadi mau pakai software baru, pakai software lama, ternyata pengetikannya ini nggak ada masalah gitu. Apakah seperti itu ataukah ternyata ada perubahan setelah menggunakan software yang baru. Maka ini kita bisa cek dengan Wilcoxon. Kita coba ya di sini. Wilcox.
2, ini datanya. Ya, ini jumlah pegawainya tadi seperti yang sudah saya bilang ada 29 pegawai di mana mereka diminta untuk melakukan pengetikan dengan software yang lama dan software yang baru. Apakah dengan penggunaan software itu ada perubahan kinerja gitu intinya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, kita bisa mengolah dengan cara klik analyze. Seperti biasa karena ini non parametrik, ya harus kita pakai non parametrik. Lalu to relate legacy dialog, to relate sample. Yang ini kita masukkan baru terus lama. Sampingnya lah ini kita tetap Wilcox. Ini kita pilihannya Wilcoxon. Abaikan yang lain, kita tekan OK. Oke, baik. Ternyata di sini kita lihat dari tampilan output SPSS ini memberikan nilai rata-rata untuk negatif rank. Ini itu adalah 13,44 ya. Dengan jumlah ranking sebanyak 215, sedangkan untuk positifnya itu ada 6,33 dengan sum ranknya adalah 38. Kalau kita lihat dari nilai Z-nya, ini ternyata minus 2,877 dengan tingkat probabilitas dua sisi 0,0004. Nah, perhatikan bahwa hasil perhitungan SPSS ini sama dengan hasil perhitungan manual dengan tabel ternyata. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa kita menolak H0 dan kita menerima H1. Berarti terdapat suatu perbedaan ketika menggunakan suatu software yang baru gitu terhadap kinerja pengetikan. Itu untuk Wilcox-nya ya. Jadi ini ada dua cara yang saya ajarkan. Kita bisa menggunakan McNemar gitu kan untuk sampel yang besar, tapi kalau untuk sampelnya yang kecil tadi kan hanya 29, kita bisa menggunakan Wilcoxon sign rank test di sini. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk uji statistik kali ini. Di sini ada dua materi sekaligus gitu. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.